Bagian A. Konsep wawasan Nusantara. 1. Pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara secara etimologis berasal dari dua kata, yaitu wawasan yang berasal dari kata wawas yang berarti pandangan, dan Nusantara dari kata nusa yang berarti pulau. Sehingga bisa disimpulkan, wawasan Nusantara memiliki arti sikap atau cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri sendiri dan lingkungannya yang beragam. 2. Hakikat Nusantara. Pada intinya, hakikat Nusantara merupakan sebuah konsep pengembangan pengetahuan masyarakat mengenai ide, gagasan, dan cara pandang yang harus dikembangkan melalui berbagai kegiatan. Nomor 3. Unsur-unsur wawasan Nusantara. Ada 3 unsur wawasan Nusantara, yaitu wadah, yang dapat kita artikan sebagai tempat berbagai tata laku kehidupan berbangsa serta bernegara di negara Indonesia. B. Isi. Maksudnya dari isi, yaitu implementasi dan pengembangan pengetahuan tentang tujuan dari berdirinya negara Indonesia. Lalu C. Ada tata laku, merupakan sebuah output dari semangat adanya wadah dan isi dalam unsur-unsur wawasan Nusantara. Poin 4. Asas wawasan Nusantara. Asas merupakan konsep dasar yang harus dilaksanakan agar dapat memanifestasikan unsur-unsur wawasan Nusantara. Berikut adalah asas wawasan Nusantara. A. Kepentingan atau tujuan yang sama. B. Keadilan. C. Kejujuran dan keterbukaan. D. Solidaritas. E. Kerjasama. 5. Fungsi dan tujuan wawasan Nusantara. Berikut adalah fungsi-fungsi dari wawasan Nusantara. A. Membentuk persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. B. Memberi pengetahuan tentang nilai-nilai keindonesiaan sebagai landasan pembentuk kebijakan. C. Mewujudkan sifat dan sikap yang lebih mementingkan nasional dibanding pribadi. D. Membentuk bangsa Indonesia seutuhnya. Poin 6. Rasionalisasi wawasan Nusantara. Rasionalisasi atau penerapan wawasan Nusantara perlu dimanifestasikan dalam bentuk sikap dan sifat yang mengutamakan kepentingan nasional. Berikut ada beberapa bentuk implementasi yang berlandaskan konsep wawasan Nusantara. 1. Terciptanya kultur penyelenggara negara yang sehat dan dinamis. Lalu 2. Terciptanya sistem ekonomi yang adil. 3. Terciptanya kehidupan sosial yang harmonis. 4. Terciptanya kesadaran bangsa Indonesia dalam bela negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Silvina Tafujana, NPM 204101047. Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia. Secara etimologis, panca berasal dari kata Sanskerta, yaitu panca yang memiliki arti 5 dan sila yang memiliki arti yaitu dasar. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar. Sebagai sistem filsafat, Pancasila memiliki arti tersendiri yang berbeda dengan filsafat lainnya. Berikut adalah penjabaran sistem Pancasila yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan filsafat lainnya. Sila-sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang sistematis dan utuh. Bukti Pancasila merupakan sistem yang sistematis dan utuh sebagai berikut. Sila 1 meliputi mendasari dan menjiwai sila 2, 3, 4, dan 5. Sila 2 diliputi, didasari, dan dijiwai oleh sila pertama, serta mendasari dan menjiwai sila ketiga, 4, dan 5. Sila ketiga diliputi, didasari, dan dijiwai oleh sila ke-1 dan kedua, serta menjiwai dan mendasari sila keempat dan sila kelima. Sila keempat diliputi, didasari, dan dijiwai oleh sila ke-1, 2, dan 3, serta meliputi dan menjiwai sila ke-5. Sila yang terakhir, sila kelima, diliputi, didasari, dan dijiwai oleh sila ke-1, 2, 3, dan 4. Pancasila merupakan sistem filsafat yang ilmiah. Hal tersebut bisa dibuktikan sebagai berikut. Yang pertama, ada objek filsafat. Objek filsafat yaitu segala yang ada. Objek dari Pancasila yaitu manusia. Yang kedua, ada metode filsafat. Metode filsafat merupakan cara berpikir untuk menemukan hakikat. Yang ketiga, ada sistem filsafat. Filsafat merupakan induk dari segala macam ilmu di dunia, karena pada dasarnya filsafat itu sebuah ilmu berpikir. Yang keempat, ada sistem universal filsafat. Dalam artian, nilai Pancasila dapat diterapkan kapanpun dan dimanapun. C. Geopolitik. Para ahli memiliki arti tersendiri dalam pengertian geopolitik ini. Pengertian geopolitik dari Karl Haushofer, yaitu sains nasional bagi negara. Yang kedua, pengertian geopolitik dari Rudolf Kjellén, seni praktek dalam menggunakan kekuasaan politik atas wilayah tertentu. Yang ketiga, dari Saul Bernard Cohen,
Geopolitik adalah analisis interaksi antara di satu sisi pengaturan dan perspektif geografis dan sisi lain yaitu proses-proses politik. Yang keempat dari Hafeznia, geopolitik yaitu studi tentang hubungan timbal balik antara geografi, politik, kekuasaan, dan interaksi yang timbul dari kombinasi dari mereka dengan satu sama lain. Dan yang terakhir ada Ad Hoc Committee on Geography, Association of American Geographers. Geopolitik adalah sebuah kajian tentang interaksi antara wilayah geografis dan proses-proses politik. Yang keenam, menurut Jackson, geopolitik merupakan studi tentang fenomena politik dan konteks wilayah. Yang ketujuh, menurut Daljoni, geopolitik adalah ilmu yang mempelajari keseiringan spasial dari politik atau suatu analisis geografi dari gejala politik. Yang kedua, ruang lingkup geopolitik. Objek dan subjek dari geopolitik yaitu wilayah politik. Ruang lingkup dari geopolitik pada dasarnya mempelajari korelasi hubungan antara kehidupan berbangsa dan bernegara. Ruang lingkup geopolitik terdiri dari dua, yaitu yang pertama, ada analisis politik interaksi antara kehidupan politik masyarakat dengan melihat kondisi alam yang ada di lingkungan sekitar. Yang kedua, negara merupakan subjek dari geopolitik karena negara merupakan sebuah wadah bagi suatu bangsa dan memiliki kondisi geografis yang berbeda-beda. Yang ketiga, perkembangan geopolitik, yaitu terbitnya Deklarasi Juanda membawa pengaruh signifikan terhadap berbagai konsep negara. Salah satu hal yang paling nyata yaitu berubahnya konsep geopolitik di Indonesia. Pada tanggal 13 Desember tahun 1957, Indonesia akhirnya memiliki konsep hukum laut yang sering dikenal dengan Deklarasi Juanda untuk menggantikan Territorial Zee and Maritime Ordonansi tahun 1939 yang dianggap banyak merugikan bangsa. Inti dari Deklarasi Juanda yaitu wilayah laut teritorial Indonesia tidak lagi berjarak sejauh 3 mil dari garis pantai. Secara lebih rinci, isi Deklarasi Juanda sebagai berikut. Yang pertama, perairan Indonesia, yaitu laut wilayah Indonesia beserta perairan dalam Indonesia. Yang kedua, laut wilayah Indonesia, yaitu jalur laut yang berjarak 12 mil laut. Yang ketiga, perairan pedalaman Indonesia, yaitu semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis dasar. Yang keempat, negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Kondisi geografis suatu negara atau wilayah menjadi penting sebagai pertimbangan dalam pembuatan berbagai kebijakan. Selain adanya perubahan batas wilayah perairan, geopolitik di Indonesia juga dipengaruhi oleh arus globalisasi yang semakin maju dan perkembangan teknologi. Kondisi demikian mengakibatkan terjadi pergeseran konsep geopolitik di negara Indonesia. Pergeseran tersebut dilakukan demi menjaga keutuhan, kesatuan, dan kedaulatan bangsa dan negara Indonesia. Contoh masalah atau kasus yang paling sering adalah kasus mengenai perbatasan dengan negara tetangga seperti Malaysia. Yaitu kasus Sipadan dan Ligitan yang pernah terjadi. Sengketa pemilik Sipadan dan Ligitan sebenarnya sudah terjadi sejak masa kolonial antara pemerintah Hindia Belanda dan Inggris. Sengketa Sipadan dan Ligitan kembali muncul pada tahun 1967. Sipadan dan Ligitan dinyatakan dalam keadaan status quo. Pada tahun 2002, ICJ mengeluarkan keputusan tentang sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan. Hasilnya, dalam voting, Malaysia dimenangkan oleh 16 hakim, sedangkan Indonesia hanya 1 hakim dari 17 hakim. Kemenangan Malaysia oleh karena berdasarkan pertimbangan effectivity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iada Mulyani dengan NPM 2041011086 akan menjelaskan tentang konsep geostrategi. Yang pertama, pengertian geostrategi. Geostrategi terdiri dari 2 kata, yaitu geografi dan strategi. Geografi merujuk pada ruang lingkup nasional, tempat ataupun wadah.
Sedangkan strategi diartikan sebagai upaya untuk memanfaatkan dan menggunakan seluruh sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijakan tertentu. Kemudian ada beberapa ahli yang berpendapat tentang geostrategi. Yang pertama dari Purnomo yang berpendapat bahwa geostrategi merupakan upaya melakukan geopolitik dalam suatu negara atau cara suatu negara untuk melaksanakan geopolitik yang sudah dirumuskan. Kemudian dari Lim Jujok berpendapat bahwa geografi itu menunjukkan pertimbangan distribusi daratan, lautan, jarak, dan aksesibilitas antara faktor-faktor geografis lainnya dalam perencanaan dan tindakan yang strategis. Kemudian dari Rogers dan Simon berpendapat bahwa geografi itu membahas tentang pelaksanaan kekuasaan atas ruang kritis di permukaan bumi, tentang keahlian menjalin kehadiran politik dalam sistem internasional. Kemudian latar belakang lahirnya dari konsep geostrategi. Menurut Hagwide pada tahun 2009, geostrategi itu merupakan kata yang masih relatif asing, yang pada akhirnya pada tahun 1930-an sampai 1940-an kata strategi diperkenalkan pertama kali oleh para sarjana yang berbasis di Amerika Serikat. Sebagian sarjana tersebut itu merupakan pengungsi baru yang menyelamatkan diri dari ancaman Nazi Jerman. Kemudian alasan utama munculnya konsep dari geostrategi. Yang pertama itu geopolitik itu merupakan istilah yang dihindari karena konotasi Nazinya. Tetapi interpretasi dan analisisnya masih berlanjut yang menyatu dengan studi strategi atau geografi politik dan biasanya digunakan istilah-istilah yang netral. Kemudian teknologi berupa sarana transformasi cepat seperti kereta api dan pesawat terbang mengubah hubungan antar manusia dengan realitas geografis dunia yang lebih besar. Dan juga kemunculan geostrategi tersebut merupakan perkembangan dari ilmu geopolitik itu sendiri. Lalu tujuan dari geostrategi. Menurut Kailan dan Ahmad Jubaidi pada tahun 2007 bahwa geostrategi itu memiliki tujuan untuk memberikan arahan tentang upaya dalam membuat strategi, pembangunan dan keputusan untuk masa depan yang lebih baik, lebih aman dan lebih bermartabat. Adapun menurut Rogers pada tahun 2011 bahwa geostrategi itu memiliki tujuan untuk menghubungkan geografi dan politik demi memaksimalkan kekuasaan dan jangkauan wilayah domestik dan untuk berkubu bagi tatanan internasional yang lebih menguntungkan. Geostrategi itu melibatkan sebuah perencanaan atau planning yang komprehensif untuk mencapai tujuan nasional atau untuk mengamankan aset yang memiliki arti penting bagi militer ataupun politik. Bangsa Indonesia sendiri tentunya punya harapan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dalam sebuah negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kemudian harapan itulah yang dijadikan arahan dan pedoman dalam melaksanakan pembangunan nasional sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan nasional. Tujuan negara Indonesia sendiri yaitu terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Kemudian salah satu konsep geostrategi yang ingin dimanifestasikan yaitu kompetensi bangsa Indonesia untuk melindungi nilai-nilai yang ada dari ancaman, tantangan, hambatan, gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam. Kemudian kesejahteraan yang ingin dicapai sebagai manifestasi dari konsep geostrategi dapat dianalogikan sebagai kompetensi bangsa Indonesia dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai fundamental demi kemakmuran rakyat yang adil dan merata. Kemudian ada Jumanta dan Herdiawanto pada tahun 2010 yang menyatakan tentang tujuan geostrategi diarahkan untuk yang pertama, menegakkan hukum dan ketertiban atau law and order, yang kedua untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran atau welfare and prosperity, yang ketiga untuk menyelenggarakan pertahanan dan keamanan atau defense and safety, yang keempat untuk mewujudkan keadilan hukum dan keadilan sosial atau juridical justice and social justice, dan yang kelima, ketersediaan kesempatan bagi rakyat untuk mengaktualisasikan diri atau freedom of the people. Kemudian geografi bagi negara Indonesia. Dalam proses mempertahankan kedaulatan negara, sebuah bangsa tentunya harus memiliki pemahaman terhadap geopolitik dan juga harus merasionalisasikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Rasionalisasi tersebut tentunya harus ada yang namanya strategi, cara, ataupun metode agar keinginan dapat dicapai secara maksimal. Menurut lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara tahun 2015 sampai 2019 bahwa geostrategi Indonesia adalah strategi nasional bangsa Indonesia dalam memanfaatkan wilayah NKRI sebagai ruang hidup nasional guna merancang arahan tentang kebijakan dan sasaran pembangunan untuk mencapai kepentingan dan tujuan nasional.
Jika dilihat dari perspektif historis, menurut Suradinata dan Dinut pada tahun 2001, bahwa pengembangan awal geopolitik dan geostrategi di negara Indonesia itu dilaksanakan di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat dan Lemhanas pada tahun 1965 dalam bentuk konsepsi ketahanan revolusi. Kemudian menurut Suradinata pada tahun 2005, pada awalnya geostrategi diartikan sebagai geopolitik untuk kepentingan militer atau politik saja. Sementara itu, di Indonesia sendiri, geostrategi itu diartikan sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita proklamasi yang tercantum dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan menurut Universal, geostrategi diartikan sebagai arah geografis, kebijakan luar negeri dalam suatu negara yang memiliki karakteristik agresif, ofensif, dan outward looking. Geostrategi sendiri menggabungkan pertimbangan strategi dengan geopolitik.